Halo Mas Dap, selamat pagi atau selamat siang ya. Moga tetap sehat selalu buat kita semua. Jadi hari ini aku sedikit berbeda sama yang kebiasaanku, yaitu membahas mengenai gravel atau sepeda gitu ya. Ini masih dunia sepeda, tetapi banyak yang nanya tentang suatu produk buatan lokal anak bangsa Indonesia yang hampir viral sebenarnya. Malah akhir-akhir ini viral bahwa namanya itu Voice of Jogja, yang notabene tuh setahu saya itu bahas tentang wayang. Tiba-tiba kok muncul produk yang ke arah cycling itu bagaimana ceritanya dan apa sih keunggulannya? Nanti kita ada temanku namanya Mas Ilham ya. Mas Ilham. Dia nanti bakal menjelaskan dan menceritakan kenapa kok ada produk lokal yang begitu viral atau begitu lakunya di pasaran dunia sepeda. Gitu Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, aku mau nanya nih Mas, kira-kira nih awal mulanya nih ya, kan Voice of Jogja ini kan awalnya kan wayang ya, tiap kali aku bilang cerita tadi kan. Betul. Kok tiba-tiba merambah ke sepeda? Manuver gitu. Iya, manuver jauh sekali itu. Enggak Mas? Jadi itu awal mulanya melihat animo pesepeda di Jogja itu mulai naik lagi, sampai kita gini berpikir, wah kayaknya gampang bikin base layer gitu. Terus akhirnya kan kita nyoba langsung ke ini, bahan yang pertama ini yang kalau nggak salah dari Drivit, dan ini Drivit kalau sekilas itu mirip dengan bahan-bahan yang dipakai untuk bikin base layer gitu. Awalnya seperti itu. Terus kita kan trial error nih, nggak jauh-jauh. Saya trial errornya tuh minta bantuan sama Mas Diantar Cycling. banyak ngobrol gitu. Jadi kebetulan gini teman-teman. Jadi aku nih sebagai kelinci percobaan sebenarnya. Oke. Kelinci percobaan dari Voice of Jogja. Tapi memang saya akui saya memang masih jauh dibanding orang-orang yang sudah pro ya mengenai sepeda. Tetapi mungkin saya mewakili sebagai penghobi. Jadi itu. Jadi pertamanya tuh bahan itu seperti ini dulu. Kalau aku boleh cerita mengenai pengalamanku memakai bahan ini ya. Ini bahannya hampir sama kayak punyanya jersey buat basket, buat bola, itu sama, namanya Drivit sebenarnya. Karakternya kaku, jadi sangat berat. Habis itu, tapi cuttingannya memang menurut aku lumayan. Jadi cuman salahnya cuttingnya agak di sini karena dia tidak punya elastisitas, makanya di sini agak sedikit menggigit. Dan makanya itu aku bilang ke Voice of Jogja bahwa bahan ini sebenarnya sangat enak banget untuk dipakai karena untuk olahraga. Sebenarnya kan bahan ini kan khusus untuk olahraga, bukan untuk yang base layer gitu ya. Jadi akhirnya aku ngobrol ke Voice Jogja bahwa bahannya oke, tetapi masih belum ada elastisitasnya. Jadi makanya ya menurut aku kain ini salah. Dan ada petik ya kalau untuk base layer ya. Awalnya kan kita dulu nyoba pakai ini gitu. Setelah kita teliti, ternyata dalam base layer tuh bukan harus sebenarnya, lebih ke arah harus memenuhi ada beberapa poin-poin. Salah satunya tuh kalau yang berkecimpung di dunia kain itu pasti tahu namanya 4-way stretch. Itu harus yang bisa elastis itu tuh ke 4 sisi. Bahasa umumnya spandek ya, gitu. Jadi melarnya tuh bisa ke samping, bisa juga ini lagi. Jadi harus bisa paling enggak tuh harus stretch ke samping dan stretch ke atas gitu. Sedangkan di Drivit ini tuh kalau diperhatikan benar-benar itu tuh rajutannya tuh mirip banget kayak kain kaos biasa gitu. Dapat gitu, cuman tidak elastis yang base layer gitu. Dari situ kita belajar pelan-pelan, ngadain riset gitu. Terus dia juga harus memenuhi syarat, salah satunya tuh lightweight. Jadi bahasa umumnya tuh ringan. Yang kira-kira kalau dipakai itu tuh tidak terlalu membebani gitu. Kan kalau sepeda kan harus
seringan mungkin Mas ya. Terus yang selainnya, yang seterusnya itu ada. Oh ya, sebelum lanjut ya, sebenarnya banyak teman-teman ya yang menanyakan base layer itu fungsinya buat apa sih gitu. Apa sih fungsinya buat badan? Nah, itu sebagai salah satu patokan kita untuk riset sebenarnya. Terus risetnya itu maksudnya gini, riset mengenai kenyamanannya. Jadi kita di sini masih mementingkan mengenai kenyamanannya. Saya ngomong ke teman-teman Voice Jogja bahwa yang penting awalnya adalah kenyamanannya dulu. Konsepnya seperti itu. Jadi base layer itu fungsinya itu setahu saya itu banyak sih. Salah satunya yaitu untuk mengatur suhu di badan. Iya, betul. Satu itu, yang kedua itu untuk seperti bahasa apa ya? Jadi fungsinya itu kayak untuk menekan otot atau badan agar tidak bergerak salah, atau bahasa umumnya tuh hampir sama kayak deker, pengaman pergerakan ya. Gitu ya. Jadi posisi badan itu dia menekan badan ini dan akhirnya otot itu tidak bergerak dengan apa ya, salah atau gimana lah. Tapi memang itu secara fungsional yang detail. Dan kalau aku sih berharap kemarin tuh ngobrol sama teman-teman Sob Jogja itu bahwa yang pertama tuh itu dulu mengatur suhu badan. Suhu badan diatur berarti harus mencoba mencari seringan-ringannya dan setipis mungkin. Dan seelastis mungkin. Jadi itu. Terus masuk yang selanjutnya tuh poin ada yang namanya smoothness atau lembut, mungkin maksudnya ke kenyamanan tadi. Iya, pakai gitu. Soalnya kan beberapa kasus tuh saya pun sendiri kurang begitu peka dalam kain gitu. Penjahit yang tahu malahan. Jadi tuh sisi luar sama sisi dalam base layer itu beda. Ininya apa? Ini Mas apa namanya? Teksturnya tuh beda gitu loh. Saya belum bisa membedakan banget. Cuman kalau yang sudah sering banget megang kain, mereka lebih tahu gitu. Sampai sedetail itu. Terus sama cepet kering. Jadi ya makanya bahan itu namanya dry fit. Nah, dry fit itu artinya kan cepat kering, jadi cepat menyerap tapi cepat kering. Iya, cepat kering. Jadi itu. Makanya banyak sebenarnya kalau kita bicara masalah sejarah kain kan banyak ya. Ada namanya katun. Katun tuh bagus sebenarnya, paling nyaman tuh katun. Ya. Tetapi dia daya serapnya itu tinggi dan tidak bisa cepat kering. Melepasnya jelek gitu ya. Jelek ya. Jadi akhirnya muncul namanya dry fit yang seperti ini. Ini dry fit sebenarnya. Ya. Tapi emang yang pertama tadi kita tunjukin itu kan dia elastisitasnya kurang. Makanya kurang bagus. Menurut saya kalau untuk badan saya, untuk kenyamanan saya bersepeda itu kurang nyaman. Itu teman-teman. Terus akhirnya sebenarnya itu tadi jembatan sih. Wah, kalau misalkan ngomongin yang melepas suhu badan, terus melepas keringat juga gitu, sampai akhirnya kita berinovasi nyari bahan, ketemu sama yang kedua gitu ya. Kita di Voice of Jogja namanya tuh dulu masih base layer, yang base layer aja gitu, belum ada apa-apanya. Nah, di base layer ini tuh sudah cukup memenuhi 4 syarat tadi gitu, yang four way stretch, pori-porinya dapat buat ngelepas suhu sama untuk lepas keringat juga, terus smoothnessnya juga dapat. Cuman itu tadi sisi luar sama sisi dalam tuh saya belum begitu bisa ngebedain banget gitu. Tapi kalau orang kain lebih paham biasanya. Di sini sudah dapat. Nah, kalau ini balik lagi Mas Iri, gimana menurut jenengan Mas? Kalau menurutku ini nyaman banget ya. Ini sesuai dengan karakter yang pertama, syarat yang pertama. Yang ini kodenya kalau nggak salah ini base layer klasik ya kalau di tempat Voice Jogja. Sekarang ya sudah ada jadi base layer klasik. Setelah aku coba itu sangat nyaman banget. Cuttingnya oke, dari segi cutting ketiak itu nggak terlalu lebar juga nggak terlalu sempit. Pas kalau menurut aku. Sedangkan biasanya kan kalau yang klasik ini aku pakainya itu size-nya kemarin itu awal itu adalah L ke XL ya. Itu yang paling besar dari kita itu. Sebenarnya ada lagi yang paling besar tuh big size ya. Tapi karena peminatnya dikit ya. Ditiadakan sama manajemen Voice, dan akhirnya kita pakai yang itu. Buat aku tuh sudah agak longgar kemarin. Iya, terus akhirnya aku coba yang M ke L. Itu fit juga itu ya? Fit, nah ini bagus sebenarnya, bagus banget, nyaman banget.
aku pakai buat fondo itu 100 kilo ya, kilometer itu pakai ini nyaman sekali. Sedangkan aku sukanya itu kan baju agak dibuka. Jadi kalau yang jersey itu kan banyak yang tutup itu, kalau itu banyak dibuka. Itu karena angin lebih masuk ke badan sebenarnya. Sedangkan pori-pori ini kan lebih apa ya, lebih besar ya, lebih ada pori-porinya dibanding yang pertama. Yang pertama. Beda banget itu Mas. Beda banget. Sedangkan aku kan badanku agak besar ya. Jadi tingkat keringat dan suhu badanku tuh pasti condongnya ke arah tinggi, ke arah panas. Dan kebanyakan orang-orang yang penghobi sepeda itu juga seperti aku badannya. Jadi gemuk-gemuk. Iya, tak apa-apa itu. Ya mungkin yang baru-baru itu kan dia badannya besar-besar tapi pengen olahraga, misalnya seperti itu. Makanya aku suka membuka baju, akhirnya pori-pori itu masuk ke sini, ke badan, akhirnya suhu di badanku itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Cukup terkontrol ya, sama yang kedua ini. Terus dari tingkat elastisitasnya juga bagus banget. Dan menurut aku ini nyaman untuk sebagai penghobi atau sebagai apa ya, pesepeda biasa lah. Maksudnya yang tidak terlalu ke arah apa ya, perfeksionis banget. Jadi arahnya udah nyaman banget. Sudah cukup untuk fungsional di syarat satu. Kalau aku loh. Ya, sama ini juga pori-pori yang ini nanti dibanding yang adik-adiknya. Ini kalau buat perempuan tuh masih safety juga ya, soalnya apa, pori-porinya kan rapet jadi nggak terlalu terawang gitu. Itu kemarin juga. Dan ini pun juga aku pernah disuruh nyoba juga dari Voice ya, dibikin jersey kalau nggak salah. Dia itu bikin jersey lengan panjang. Ya. Ini sangat nyaman sekali. Jadi biasanya kebanyakan jersey itu kan depannya itu hampir sama kayak Griffith. Porinya dikit, tapi dia punya elastisnya bagus. Ya. Kalau buat aku pribadi itu nggak cocok karena panas. Ini ya, apa namanya, kurang siklus anginnya atau siklus udaranya itu menurut aku kurang bagus kalau yang rapat. Dan kebetulan kok pakai muncul yang ini dan aku coba ke arah mana itu ya, Fondo sih, arahnya ke Wonogiri. Jatiroto itu elevasinya average itu 28%. 28% itu sama teman-teman PPCC. Habis itu rasanya ini nyaman banget. Padahal itu dari jam pagi sampai jam 5 ya. Otomatis posisi aku panas-panasnya itu kan posisi jam 11 sampai jam 1 siang biasanya. Nah, itu menurut aku masih oke lah. Masih oke pakai ini ya. Pakai ini masih oke banget. Nyaman banget. Tetapi kalau untuk yang arah lebih ringan lagi, kayak kemarin aku bilang ke teman-teman manajemen bahwa kayaknya masih bisa lagi deh ini dijadiin ke yang lebih baik lagi gitu maksudnya. Iya, kita masih riset terus. Ini kita pertama kali nyoba ke Mas Heri itu bulan berapa itu? Desember kayaknya. Mungkin ya. Kalau bulan Desember gitu. Riset gitu. Tapi ternyata kok kita tuh pengen yang apa namanya, lebih ngelepas lagi gitu. Tapi sebelumnya ini kan menurut aku ya, ini kan yang bikin Voice Jogja jadi produk yang di sepeda yang viral ini kan yang klasik, ini kan yang klasik. Sampai katanya ya ini kan pernah dalam waktu seminggu itu berapa ratus piece ya, laku banget. Jadi seperti itu. Jadi kan memang apa ya, memang ya menurut aku oke lah. Dengan harga yang berapa sih harganya? Itu dulu pertama kali kita jual tuh 150.000. 150.000 ya? Per piece-nya ya. Itu beda size sama semua. Sama semua ya? Sama semua ya, harganya sama semua gitu. Sampai saking larisnya itu sebenarnya di kain ini juga kita tuh dapat apa namanya? Kalau bahasa kami tuh apa ya? Apes mungkin ya. Yang kita tuh pernah beli kain banyak gitu. Belajar dari situ juga gitu. Belajar di situ ya? Dapat beli kain banyak. Ternyata ada yang
kainnya itu cacat atau reject gitu. Kan beli kain satu roll itu gulungan gitu, sampai akhirnya itu gimana cara kita olah biar ini tetap jadi, sampai ada yang kalau nggak salah, kalau jangan ingat yang dijual berapa, 50 ribuan apa ya? 50. Oh, yang reject ya? Yang reject, itu lebih parah lagi ya. Itu ya. kalau nggak salah itu, aku putus ya. Itu kalau nggak salah itu rejectnya itu hampir 1000 ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Dan itu reject semua. Reject semua. Rejectnya di mana sih kira-kira? Kebanyakan itu di warna. Masih ada nggak kainnya di sini? Waduh. Udah habis ya? Kayaknya udah habis deh. Kayaknya udah habis. Rata-rata tuh noda kayak gini. Itu tuh yang bikin kita heran. Ternyata tuh sampai reject itu tuh yang nyari banyak juga gitu. Itu 50.000 atau 75.000? 50.000. 50.000. 50.000. Itu kan juga selain warna kan juga yang bikin reject itu kan tekstur ya. Tekstur juga. Tekstur di kain ini sama yang aku coba ini beda. Iya, sedikit beda. Kalau nggak salah ya, ini nyambung ke omongan Panjeran itu kan saya juga pernah disuruh nyoba. Jadi di Voice ini setiap mau produksi itu selalu ada satu yang disampel. Yang harus aku pakai dulu, yang aku coba dulu segala macam. Nah itu. Jadi yang rejectnya itu yang kemarin itu kalau aku nggak lihat di segi warnanya ya kemarin ya. Iya. Kalau aku lebih ke kayaknya beda. Ngerasa beda itu mas. Jadi gini ya bener. Jadi kelihatan sama kain, kelihatannya sama kain, tapi ternyata kainnya itu beda. Iya. Itu kalau sampai 3 roll itu mas. Iya. Dan banyak banget itu. Dan itu jadi gini, yang aku rasakan bedanya sama yang sediakan ya. Jadi sama yang nggak reject sama yang reject. Menurut aku yang versi yang bukan di warnanya, yaitu ini kan halus nih, halus nih. Aku cek di porinya sama bentuknya. Bentuknya sama persis. Habis itu ternyata di dalamnya beda. Iya. Dan karakternya agak lebih tebal. Iya. Jadi habis itu di strat gini itu karakternya itu lebih ke arah kaku. Iya. Apa ya? Kering gitu. Terus elastisitasnya tuh tidak seelastis ini. Sama tapi beda. Ya, jadi porinya sama, bentuk porinya sama, tetapi ternyata beda. Nah, akhirnya aku ngobrol ke manajemen Voice bahwa ini beda kain loh, ini beda kain, ini beda kain dan beda karakter. Kalau aku bilang ini tidak seperti yang awal, katanya. Seperti yang awal yang ini maksudku. Jadi akhirnya ternyata direspon sama manajemen Voice of Jogja. Dan nggak tahu tuh, akhirnya di-rejectin semua ya, dijual reject semua. Harga berapa tuh? 50 ribuan. Kurang lebih itu ada 3 roll. Mau nggak mau gitu loh, karena di Voice of Jogja kita pengen yang terbaik buat teman-teman gitu loh. Itu hampir aja kita tuh langsung lepas ke pasaran tanpa di trial error dulu. Untungnya kok kita mending coba dulu deh gitu. Soalnya kan awal dulu kan kita cuma nyoba 1 roll kan, nyoba 1 roll, terus PD kita langsung ngambil banyak gitu, ngambil banyak. Ternyata beda. Untung banget itu di trial error. Coba kalau enggak gitu mungkin wis nggak tahu kita jadi apa gitu. Iya, karena memang di dunia kain atau kaos atau tekstil itu banyak sekali yang bentuk porinya itu hampir sama. Kalau di segi polyester ya sama, bentuk semua hampir sama, tapi beda. Iya, ternyata jadi beda. Kalau aku bercerita ada temenku ya, itu juga dia bilang bahwa ini kainnya hampir sama dengan salah satu brand sangat mahal. Nah, lawannya dari BUMN. Ya, betul. Dia bilang ini sama, kainnya sama, bla 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 bla. Habis itu dicoba, ternyata beda. Iya, ternyata beda. Jadi hati-hati dengan hanya mengandalkan, kita hanya melihat dengan bentuknya cara ini looknya aja. Padahal di setiap komponen seperti ini, setahu saya itu kan dia mengandung sekian polyester, sekian spandex, sekian likra, sekian katun. Jadi di sini kan pasti aku yakin brand-brand besar itu pasti meminta ya,
meminta ke ya. pabrik bahwa komponen seperti ini, aku mintanya speknya seperti ini. Ya, betul. Jadi belum tentu sama. Iya. Ya, seperti pengalaman ini. Iya, kayak pengalaman yang klasik ini. Untung dikasih pengalaman 3 roll itu. Kalau enggak, mungkin kita nggak akan riset gitu loh. Tapi banyak orang yang dikasih pada saat beli yang reject, dia nanya loh sama aku, Mas, ini rejectnya yang apa sih? Itu sempat tanya berarti Mas? Iya. Ini rejectnya tuh yang bagian apa? Soalnya, apanya rejectnya kok bisa murah atau dibanding yang ini gitu loh. Iya. Dan akhirnya tak jelasin bahwa nah menurut aku ini di segi ininya, tekstur kainnya, jenis kainnya beda gitu. Tapi bentuk itunya sama. Akhirnya temanku itu teredukasi. Iya. Jadi seperti itu pengalamanku mengenai yang itu. Iya. Terus Mas? Terus lanjut, jadi karena kita mempertahankan kenyamanan tadi ya gitu, jadi sampai sedetail itu Voice of Jogja itu membuat riset untuk setiap kain gitu, bahkan sampai ke jahit-jahitannya juga gitu. Potongan juga. Kepotongan juga, sampai ke potongan juga gitu. Tapi kira-kira Mas, setelah komplain itu ke pabrik itu ada apanya lagi setelah komplain di pabrik itu? Setelah kita komplain ke pabrik itu kan kita up ke pabrik tuh, Mas kok gini, secara tekstur beda gitu. Kita jadi banyak ngobrol sampai akhirnya kita tanya tuh, bisa nggak sih kalau misalkan nih gitu, misalkan kita kepengen tekstur yang lain, maksudnya tuh kalau saya nyebutnya air hole ya gitu loh, pori-porinya ini. Sampai dari klasik ini akhirnya banyak ngobrol sama pabrik, kita berangkat ke yang yang best seller selanjutnya. Bukan yang ini sih, yang putih sama yang hitam ini, yang pori-porinya lebih besar. Pori-porinya lebih besar dan secara stretchnya dia itu lebih bagus, lebih enak gitu. Secara seperti ini ya kayaknya. Sama kayak gini. Ini kebetulan yang potongan nggak ada yang ini Mas, nggak ada yang putih ya. Putih, ya. Ini yang warna polka dot hitam ya. Sebenarnya sama, kayaknya sama. Cuman warna. Dan ini pun bisa aku jelasin ya, bahwa kain ini hampir serupa dengan produk-produk luar. Iya betul. Brand-brand besar hampir sama. Kalau orang hanya melihat sekilas sama. Iya. Tapi terus terang aku pakai dan aku rasakan beda. Contohnya misalnya kayak brand yang melawannya BUMN itu ya. Iya. Itu beda. Atau enggak yang brand lainnya yang 3 huruf singkatan itu beda lagi. Biarpun porinya sama tapi beda. Aku yakin jelas ini tidak bisa disamakan dengan brand-brand besar. Iya. Karena mereka mempunyai spesifik sendiri-sendiri, Mas Tom. Kayak yang request tadi itu. Jadi komponen-komponennya pasti beda-beda sendiri dan itu mungkin dia sudah aku menghargai kalau barang yang branded itu mahal tuh aku hargai karena memang dia riset mengenai kainnya, riset mengenai aerodinamisnya dipakainya atau segala macam bla-blanya itu dia pakai riset karena mereka berpikir keras di situ. Betul. Nah, kalau buat aku aku coba juga ya kan. Ini aku coba nih, sini kelasnya lebih tinggi dibanding yang klasik ya. Yang klasik. Iya. Jadi gitu. Namanya kalau nggak salah apa nih? Ini best layer, kalau yang ini best layer pro yang polka kita namanya. Polka dot. Iya, kita ambil depannya aja polka. Ada 3 warna ya? Ada putih, hitam sama polka dot. Polka, ya. Jadi munculnya nama itu juga tuh kan setelah kakaknya ini, yang paling tua yang ini yang sebenarnya ini nggak masuk nih Mas. Nggak masuk. Ini nggak masuk. Ini benernya jadi baju anak mungkin. Iya. Jadi trial error kita itu. Terus karena muncul yang ini, kita sempat bingung. Ini terus apa buat ini pun juga dari segi panjangnya di sini juga beda. Ya, beda. Lebih panjang yang ini dan akhirnya polanya dirubah lagi segala macam. Jadi memang benar Voice of Jogja selalu melibatkan saya untuk mengenai pola karena kebetulan aku juga tahu tentang apa ya pola dan tentang
kain. Tentang kain, dan kemudian juga jenengan make sendiri. Betul. Jadi itu kenyamanannya tuh Mas Betul. biasa cycling bisa tahu ini kurang gini gitu. Jadi memang kalau aku sih, menurut aku si apa namanya sing ini yang terbarunya dari Voice Yang Polka ini ya, base layer pro ya. Pro ya. Apapun yang warna itu aku coba semua. Dan pernah aku coba kemarin, aku coba jadi gravelan ya, pakai dunia gravel, strat, fondo juga aku coba. Hampir aku coba pakai yang pro. Terus terang aku kalau untuk long ride itu lebih seneng Yang pro. yang pro, karena mungkin lebih tipis kali ya. Lebih ya. Pori-porinya lebih besar juga gitu. Jadi Siklus anginnya lebih enak. lebih ini. Jadi coba panjenengan bisa di ini buka, bisa kelihatan kan. Jadi memang tipis sekali. Namanya seperti itu. Pori-porinya yang ini lebih asik. Terus selain itu pun juga aku juga ngeritik mengenai label juga. Jadi aku kalau di Voice itu bagian mengkritik-kritik. Jadi kan awalnya dulu kan pakai logo yang ini. Kita masih samain kayak yang buat yang t-shirt biasa, yang apa namanya, yang gambar-gambar wayang. Kita pikir itu sama. Setelah dipakai sama jenengan ternyata beda. Nggak bisa. Nggak bisa gitu, sampai akhirnya ini yang apa? Yang pro sama yang klasik kita coba pakai yang label baru. Akhirnya kita trial error juga sampai ke label. Sampai ke apa namanya, material untuk label. Jadi seperti itu. Jadi label yang dipakai ini lambat laun ternyata sama Voice Jogja itu dibenahi. Iya, kita dari benahi. segi yang dulu gampang pecah segala macem, akhirnya sekarang besok kayaknya belum keluar ya nih? Belum keluar. Coming soon kita ini bocoran berarti ya. Apa namanya, intro. Jadi ini agak sedikit lebih elastis, lebih lentur. Jadi dia. tingkatnya lebih awet ya. Jadi ininya lebih awet. Dan jangan salah ya, nanti kalau di luar itu ada produk ngaku-ngaku punyanya Voice of Jogja itu mungkin agak sedikit perlu aku jelaskan lagi bahwa kita tidak pernah memain sablon. Iya. Jadi aku pernah ngomong ke manajemen Voice Jogja bahwa kalau base layer itu sebisa mungkin jangan disablon. Ya, karena hasilnya gitu. Hasilnya oke sebenarnya, lebih bagus dibanding yang ini sebenarnya. Gitu. Tetapi dari segi eksklusifnya, nilai eksklusif atau nilai apa ya, nilai jualnya, itu menurut aku itu lebih bagus kalau sistemnya itu yang sama kayak brand-brand olahraga besar lainnya. Yap. Jadi contohnya seperti ini. Ini lebih jelas ya, karena ini kan dia nggak jelas ya. Warnanya nutupin sama polkadot. Kalau yang lebih jadi jelas seperti ini. Ini lebih jelas dan dia ini susah untuk dipalsu. Ya. Jadi ini lebih kecil, apa namanya? Detailnya lebih kecil. Terus di dalamnya pun juga size-nya nggak sablon. Jadi size-nya juga sama. Tapi kan yang lama kan karena dia khusus buat kaos, iya, gampang pecah. Ya. Karena kaos untuk secara stretch-nya kan tidak se ekstrim yang base layer gitu. Dan akhirnya muncul yang ini ya. Muncul yang ini. Banyak yang di apa namanya? Ini. Yang produk lama tuh yang mana tuh? Yang ini kali ya. Biar lebih jelas. Ini kelihatan nggak tuh sih? Set. Jadi di Voice of Jogja ini yang sering di kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan. Oke. Petak ya, petak. Ini yang paling horor. Sampai kita tuh riset, akhirnya sampai ketemu yang paling baru tuh yang ini yang mana? Yang ini ya? Yang ini yang paling baru. Jadi dia tuh di stretch gitu masih aman. Tapi jangan sampai ditarik naik motor ya, Mas. Ya. Sakainnya motor. Sakainnya sesuai, Mas. Itu tadi. Oh, berarti sebagai kesimpulan ya, ini ya, produk base layernya Voice of Jogja itu memang melalui riset ya? Kita selalu riset, Mas. Ya. Karena kita balik lagi yang awal tadi, kita tuh pengen yang paling nyaman untuk teman-teman gitu.
dipakai itu tuh ya enak, terus fungsinya juga dia dapet, dan secara estetikanya itu juga dapat juga gitu. Jadi kita nggak sembarangan kalau bikin produk gitu. Jadi kan ini yang pertama riset, terus yang ini itu kita sampai labelnya, sampai yang perniknya, sampai oh iya nih reflektifnya. Kalau misalkan nanti teman-teman tuh kepengen sepedaan atau pengen lari-lari pakai. Tapi menurut aku ya Mas ya, kalau aku udah bikin kritik ya, reflektif ini sebenarnya kalau buat bestseller nggak ada fungsi sebenarnya. Karena kan bestseller kan di dalam. Iya, di dalam gitu. Kalau buat running mungkin. Kalau jadi memang apa namanya konsepnya itu kan ini sebagai penanda mungkin bahwa keasliannya. Iya, sebagai originalitas kita juga gitu. Terus hitungan ini juga tinggi ininya, jarak ini itu ada hitungannya sendiri gitu. Hanya kita yang tahu gitu. Hanya baju yang tahu. Hanya baju yang tahu. Jadi di belakang lagi ini lagi proses ya. Ini lagi proses yang pro labeling ya. Labeling yang bestseller pro. Jadi emang dicek sedetail mungkin, jadi biar tidak biar tidak ada yang miss sama sekali gitu. Terus sedikit cerita juga gitu, mungkin banyak teman-teman tuh yang tanya, Mas kok ini namanya pro kenapa? Ini yang namanya ini klasik kenapa gitu? Singkat aja sih, itu kita tuh pusing. Wah, curhat. Kita tuh pusing milih nama gitu. Barang datang, ini kan dulu nggak ada namanya, ini nggak ada namanya gitu. Sampai akhirnya keluar ini, yang paling baru, yang bestseller pro ini. Setelah keluar produk baru, kain baru. Ya udahlah, karena ini sudah muncul duluan, kita kasih nama ini bestseller klasik. Karena menurut kita sudah udah lama gitu. Terus yang baru ini tuh sempat bingung juga, mau dikasih nama apa gitu. Yang pertama tuh kalau nggak salah Ultra atau eksklusif base layer atau apa gitu. Base layer super gitu. Tapi kok kesannya tuh terlalu gimana, akhirnya kepikiran pro aja apa ya gitu. Kok kayaknya setelah kasih pro gitu tidak, kita kayak pembalap itu pro kan kayak player gitu. Padahal menurut aku tuh sebenarnya dua produk ini memang mempunyai fungsi yang berbeda. Maksudnya fungsinya gini, mungkin kita bicara mengenai iklim sebenarnya. Ya, iklim. Jadi kalau aku ya menilai ini, kalau yang klasik ini aku bakal pakai ini pada saat musim hujan. Karena agak rapet ya. Iya, agak rapet. Jadi rada anget. Iya. Jadi nggak panas juga, tapi angin yang masuk ke badan ini berputar ini tidak sebanyak pada saat pakai yang ini, pakai yang pro. Kalau yang pro, aku lebih senang memakai pada saat keadaan panas. Kemarau mon terik gitu, karena memang pori yang besar dan kain yang tipis, yang lenturnya lebih kayaknya kalau menurut aku lenturnya pro sama yang klasik ini lebih lentur yang pro. Karena kalau yang pro itu aku sukanya make size-nya S ke M. Kecil loh, sebenarnya masuk gitu. Masuk. S ke M itu saya masuk. Berarti kalau yang klasik itu aku masuknya ke M ke L. Jadi itu. Jadi menurut aku akhirnya sebenarnya ini bukan masalah kamu pakai ini bakal ngebut kenceng gitu, enggak, bukan. Ini kalau aku ya ini pakai ini nanti bakal aeronya gimana, terus pakai ini nanti enggak. Nah, menurut aku ini lebih ke arah nanti musim sama ngatur sirkulasi ya. Jadi kalau di luar itu ada jersey itu untuk winter, ya, untuk musim-musim tertentu. Nah, mungkin ini kalau menurut aku, pendapatku ini masuk ke situ sebenarnya. Lebih ke penyesuaian iklimnya aja ya. Ya, jadi pada saat musim panas mungkin saya rekomendasinya pakai yang pro. Yang seri yang pro gitu namanya. Kalau musim dingin atau hawa-hawa pegunungan itu mungkin yang arah yang ini yang lebih klasik ya. Yang lebih ke base klasik. Jadi kalau masalah harga lebih mahal yang ini ya. Iya. Lebih mahal yang karena memang mungkin ini lebih ini kali ya, lebih ya elastisnya bagus sebenarnya. Elastisnya lebih bagus gitu dan request Mas.
Oh, by request ke pabrik ya? Dari request ke pabrik gitu, kita nggak bisa apa namanya dapat di sembarang tempat gitu, karena Biarpun di luar ada. biarpun di luar ada kita nggak Nampak bisa sama tapi beda dapat. rasa. Nampak sama beda rasa, kayak mantan ya mas. Jadi teman-teman, menurut kesimpulanku sih sebenarnya membuat suatu produk fashion itu mudah, tapi susah. Kelihatannya mudah, 3 bulan loh mas ini. Dari ini berangkat ke sini tuh kita butuh kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dan Riset butuh aja. deg-degan. Butuh deg-degan. Karena ada yang nggak bisa dijual. Iya. Tapi ternyata malah laku banget. Laku banget. Dan hampir semua ke aku menanyakan mengenai, Mas ada nggak sih klasiknya lagi? Oh, coba tanya aja ke Bos Jogja, saya bilang gitu. Karena Ada. banyak orang mengira aku yang menjual sebenarnya. Jadi akhirnya ya itu aku balikin bahwa mengenai balik lagi ya ke saya bahwa sebenarnya aku nggak setuju sih sebenarnya, nggak sependapat kalau yang pro ini bisa buat kenceng di balapan atau khusus buat atlet atau apa. Menurut aku nggak. Kalau aku lebih ke arah musim. Penyesuaian musim. Dan itu Ada. di pro klasik itu cuma sekedar nama gitu ya. Kalau yang ini pernah aku coba Hah? di Dieng. Pada saat aku Jogja ke Dieng, Belum lama ini kayaknya mas ya. udah lama mas, hampir November 2020. November 2020. Oh. itu ke Dieng aku pakai ini dengan suhu 16 atau 17 derajat, Ya. kondisi hujan Iya. dengan gradient rata-rata mungkin 10 sampai 12%, elevasinya mungkin 2000 atau 3000 ya, aku lupa. Itu musim dingin, maksudnya di Dieng itu Dieng itu lagi dingin-dinginnya. Betul. Aku pakai ini, pakai yang rapet tanpa pori-pori ini, oke banget. Karena nutup ya. Iya, nutup banget. Jadi maksudnya seperti itu. Dan itu pun aku sempat mengalami Oh, yang rem ini rem tanganku nggak bisa digerakin karena kedinginannya. kaku ya. Nah, jadi akhirnya makanya ini cocoknya untuk musim Yang suhu dingin-dingin. dingin. Atau enggak ini bisa dijadikan nanti fast sebenarnya. Mungkin bisa. Tapi kalau dalaman aku lebih suka yang lebih dua ini. kan yang Dua ini. Jadi sebenarnya aku mau beli yang dua ini bukan karena pengen dianggap pembalap. Tapi karena menyesuaikan lingkungan. kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi itu sih menurut aku. Oke. Jadi Jadi memang ini channelku loh mas. ya. Jadi Hampir closing saya. ada kesimpulan nggak mas? Terakhir kata-kata terakhir yang mau disampaikan dari Voice of Jogja untuk teman-teman, mungkin mau promosi atau mau apa? Jadi buat teman-teman yang mau beli produk ini nanti bisa langsung cek ke Tokopedia-nya Voice of Jogja atau ke Shopee-nya juga, Instagram juga bisa gitu. Dan balik lagi, kalau untuk kain gitu loh, yang penting tuh kenyamanannya dulu dan disesuaikan dengan fungsinya dulu. Dengan teman-teman tuh mau buat apa gitu. Jangan, wah aku pengen yang ini, terus ikut-ikut sama temennya gitu. Lebih ke fungsinya gitu. Dan balik lagi, kenyamanan itu yang nomor 1 gitu. Tidak bisa Pungkiri. Tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau harga nomor berapa? Harga Lagi sih. diskon. Besok lagi ada besok mau ada diskon di Voice of Jogja. Jadi buat teman-teman cek-cek aja di marketplace-nya kita. Jadi aku boleh memberi julukan produk bestsellernya Voice of Jogja ini adalah rasa sultan, harga rakyat jelata. Tapi karena memang murah banget. Menurut aku murah banget. Apalagi nanti ya bakal ada diskon ya. Bakal ada diskon. Nah, diskon itu bisa dicek di Instagram atau di marketplace ya. Nanti silakan cek aja di situ. Siapa tahu ada hari raya, ada nanti bakal ada diskon atau gimana. Itu silakan cek aja. Jadi yang pasti gitu teman-teman. Jadi jangan pernah sungkan-sungkan untuk membeli produknya made in anak bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang sangat kreatif ya Indonesia ini. Jadi masalah kualitas, masalah harga pasti bisa bersaing banget. Bisa. Sangat-sangat bisa bersaing banget. Apalagi dengan harga yang klasik ini 150.000. 150. Ini bisa sangat bersaing sekali dengan produk Cina sebenarnya.
kenapa bisa di harga lebih rendah ya? Karena memang semuanya kita yang membuat, dari kainnya, jahitnya, habis itu desainnya, setelah itu jualnya pun juga disesuaikan dengan Indonesia. Ya, betul. Nah, makanya itu teman-teman, tapi semua juga pilihan. Ya, semua Pilihan. balik ke kenyamanan Nah, teman-teman. mungkin teman-teman lebih suka yang brand yang lebih mahal karena memang seneng risetnya mereka, itu juga nggak masalah. Ya, kita Tap- tidak. tapi yang pasti teman-teman, bahwa jangan pernah menyepelekan produk bangsa sendiri, karena terus terang bangsa sendiri itu lebih memahami karakter panjenengan sebagai bangsa Indonesia. Mungkin gitu aja Mas Dap. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Sambung. Sampun, oke Mas Dap, gitu aja Mas Dap. Semoga sedikit podcast ini bisa membantu panjenengan semua, dan insya Allah kreativitas bangsa Indonesia makin tinggi dengan era yang sempit seperti ini. Sangat itu, oke. Tetap semangat Makarya Beni Solo Raharjo. Assalamualaikum.